Selamat datang di Ngebut Cerita, nyeritain alur cerita film sambil ngebut. Kali ini saya mau menceritakan The Shield Part 2. Buat yang belum nonton part satunya, mending nonton dulu guys, biar lebih paham sama ceritanya. Dan kalau mau menonton alur cerita yang lebih smooth, videonya sudah ada di channel ini, atau klik aja di pojok kanan atas. Dan langsung aja kita mulai. Dengan tinjunya, si cowok berhasil menjatuhkan si pembunuh bayaran dan berlari lagi dong. Si pembunuh bayaran nampak kaget, ternyata tinju si cowok cukup bertenaga guys. Saat berlari, si cowok bertemu sama si cewek cantik dong, dan langsung menyuruhnya masuk ke mobil dan membawanya pergi, yang membuat si pembunuh bayaran pun kesal dan kembali ke mobilnya. Yang bikin tambah kesal, mobilnya yang berada di gang sempit malah natap tembok dong. Alhasil mobilnya jadi lecet. Saat di perjalanan, si cowok teringat kalau si cewek adalah orang yang menabrak dan membawanya ke rumah sakit kemarin. Lalu dia bertanya, siapa kamu sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi? Si cewek pun cuma berkata, jangan takut dan kau akan tahu semuanya sebelum kau mati. Namun tiba-tiba mereka berdua berpapasan sama kakaknya. Mengetahui di mobil itu ada adiknya, kakaknya pun segera minta anak buahnya untuk mengejar mobil itu dong. Bergegas si kakak dan anak buahnya pun mengejar. Si cowok nampak bingung apa yang terjadi. Lalu si cewek menjelaskan kalau orang yang ada di belakangnya adalah kakakmu. Saat kejar-kejaran terjadi, si cewek dengan mudah mengecoh mereka semua dong. Dengan mahir si cewek mengendarai mobilnya sampai mobil yang mengejarnya tidak bisa mengikutinya. Bahkan ada yang terguling di sawah dong. Tapi dalam pengejaran itu, ternyata si pembunuh bayaran juga mengejar si cewek guys. Wah, rame juga nih. Saat si pembunuh bayaran mau menyusul mereka, tiba-tiba ada truk yang melintas dan hampir menabrak si pembunuh bayaran. Sontak hal itu membuat si pembunuh bayaran pun jantungan dong. Dan hal itu membuatnya kehilangan jejak mobil si cewek. Ternyata si cewek bersembunyi dan masuk ke dalam hutan guys. Saat ditanya di mana ayahku, si cewek cantik pun menjelaskan kalau ayahmu saat ini sedang sekarat. Dia terkena penyakit jantung. Ayahmu seorang konglomerat di Korea. Dia punya banyak usaha dan bisnis. Dan kalau ayahmu mati, maka kamu yang akan mendapatkan warisannya. Itu seharusnya, tapi ternyata tidak. Ternyata ayahmu ingin mewariskan semua hartanya ke adik tirimu, dan itu sudah tertulis di surat wasiatnya. Kakakmu yang mendengar itu pun marah. Dia tidak mau warisan ayahnya jatuh ke tangan adik tirinya. Jadi dia mengutus orang-orang untuk mencari adik yang sekandung dengannya, dengan tujuan ingin mengambil jantung milik adiknya agar ayahnya nggak jadi mati. Jadi tujuan si cowok diajak ke Korea itu untuk dibunuh dan diambil jantungnya untuk mengganti jantung ayahnya. Mendengar itu, si cowok pun syok dong. Tapi tidak cuma itu, ternyata cewek yang di bandara kemarin adalah adik tirinya. Dia juga mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh si cowok dengan tujuan agar jantungnya gak bisa diambil sama kakaknya. Dan ternyata si cewek cantik ini utusan dari adik tirinya guys. Dia langsung menodongkan pistol ke kepala si cowok dong. Si cewek cantik menceritakan semuanya agar dia tenang saat mati. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekat cepat dan langsung menabrak mobil milik si cewek cantik, yang membuat tembakan si cewek meleset dong. Perebutan senjata pun terjadi. Si cowok berhasil menahan dan memukul si cewek, dan si cowok pun langsung lari dong. Si cewek terus menembaki si cowok. Ternyata mobil yang menabrak tadi adalah mobil milik si pembunuh bayaran, dan si cewek juga menembaki si pembunuh bayaran guys, sampai pelurunya habis dong. Saat lagi asik isi peluru, tiba-tiba si pembunuh bayaran sudah ada di atasnya dan sudah menodongkan senjata. Si pembunuh bayaran kesal karena tadi mobilnya ditembaki sama si cewek, jadi dia pun langsung membunuh si cewek dong. Lah, saat si cowok sedang melarikan diri, dia malah bertemu gerombolan kakaknya guys. Kakaknya berkata kalau dia bahagia bertemu dengan adiknya, tapi si cowok nampak ketakutan setelah tahu kebenarannya, dan dia pun cuma bisa pasrah guys. Dia ditangkap dan dibawa ke rumah kakaknya. Saat di rumah, mereka bertemu dengan adik tirinya. Adik tirinya nampak tidak suka saat melihat kalau si cowok ternyata masih hidup guys. Ya jelas aja lah, karena itu berarti orang suruhannya telah gagal menjalankan perintahnya. Lalu si kakak mengajak si cowok menemui ayahnya. Saat melihat ayahnya, si cowok nampak biasa aja dan kebingungan apa yang harus dilakukan sekarang. Dia berusaha melarikan diri, tapi dihadang sama anak buah kakaknya. Lalu dokter pun membius si cowok dan ingin segera mengoperasi pengambilan jantung si cowok guys. Tapi saat mau dioperasi, tiba-tiba si cowok tersadar dong. Loh, kok bisa ya? Ternyata ada salah satu dokter yang memberontak. Dia memberikan dosis bius yang lebih sedikit dan dia langsung menghabisi para pengawal guys. Ternyata itu adalah si pembunuh bayaran yang menyamar menjadi seorang dokter. Si pembunuh bayaran segera menyadarkan si
si cowok. Dalam keadaan setengah sadar, si cowok cuma bisa menatap tubuh ayahnya. Dia meluapkan amarahnya dan memaki-maki ayahnya. Karena sudah tidak ada waktu, si pembunuh bayaran pun segera mengajaknya pergi. Mendengar ada kekacauan, si kakak langsung segera menuju ke kamar bersama anak buahnya. Seluruh anak buah pun dikerahkan dengan persenjataan lengkap. Tapi si pembunuh bayaran punya ide. Dia menyandra si cowok agar si kakak tidak berkutik. Si kakak tahu kalau si pembunuh bayaran lah yang meneleponnya kemarin dan meminta tebusan 10 juta dolar. Karena dirasa itu terlalu berlebihan dan kemahalan, si kakak pun menawarnya dong agar tebusannya turun 50% jadi 5 juta dolar. Tapi si pembunuh bayaran tidak peduli. Dia inginnya 10 juta dolar titik. Saat tawar-menawar berlangsung, tiba-tiba si adik tiri muncul dan langsung menembakkan senjatanya. Dia mengincar kepala si cowok guys dan ingin membunuhnya. Menyadari itu, si pembunuh bayaran pun langsung melindunginya dong dan tembak-tembakan pun terjadi. Segera si kakak menyuruh anak buahnya menghentikan tembakannya. Lalu si kakak langsung masuk ke dalam ruangan. Saat di dalam, si pembunuh bayaran masih menodongkan pistol ke kepala si cowok. Bersih tegang pun terjadi. Masing-masing kubu menodongkan senjatanya. Tapi si pembunuh bayaran langsung menodongkan pistolnya ke tubuh ayahnya. Sontak hal itu membuat si kakak pun panik dong. Dia langsung mentransfer 10 juta dolar ke rekening si pembunuh bayaran. Merasa uangnya sudah masuk, si pembunuh bayaran menyerahkan si cowok dong. Lah, sontak hal itu membuat si cowok pun bingung karena dikira dirinya akan selamat. Ternyata cuma jadi sebuah alat guys. Setelah melepas si cowok dan menyerahkannya ke si kakak, si pembunuh bayaran pun mau pergi dan ingin segera menggunakan uang 10 jutanya. Namun tiba-tiba si kakak malah mengejeknya dengan kata dasar miskin dan menodongkan senjatanya ke arah si pembunuh bayaran. Si pembunuh bayaran menyarankan agar si kakak memikirkan baik-baik apa yang dia lakukan. Tapi si kakak malah mengarahkan senjatanya ke kepala si pembunuh bayaran guys. Wah, ente baru aja bangunin buaya yang lagi tidur nih. Sontak hal itu membuat marah si pembunuh bayaran guys. Dengan cepat dia merebut senjata. Dengan keahlian membunuhnya cuma dengan hitungan menit, semua anak buah pun dibantai dong. Keren sumpah sih ini. Si kakak cuma bisa bersembunyi guys. Dengan sadis, si pembunuh bayaran membantai semua anak buah si kakak dong. Saat si kakak mengambil senjata dan mau menembak si pembunuh bayaran, dengan cepat si pembunuh bayaran berbalik dan langsung menembaknya guys. Si cowok cuma bisa melihatnya. Dia nampak syok dengan apa yang dilihatnya karena semua bercampur dengan darah. Setelah si kakak mati, mereka berdua berencana akan keluar dari situ. Karena kecapean, si pembunuh bayaran minta bantuan si cowok untuk menuntunnya. Tapi saat mau keluar, si adik tiri muncul lagi dong. Dia langsung menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Si pembunuh bayaran menjelaskan kalau acara sudah selesai dan harta ayahmu akan menjadi milikmu. Tapi si adik tiri tidak mau melepaskan si cowok karena takut kalau dia menyebarkan berita yang terjadi hari ini dan akan memerasnya. Karena kesal, si cowok langsung menghampiri dan menamparnya dong. Karena si cowok tidak butuh harta benda yang dimiliki si adik tiri. Si pembunuh bayaran heran kenapa keluarga ini sangat gila harta. Mungkinkah ini faktor keturunan? Dan untung si cowok gak punya keturunan itu. Mendengar itu, si cowok pun bingung lagi dong. Lalu si pembunuh bayaran menjelaskan awalnya dia disuruh untuk mencari anak kandung si ayah. Mengetahui kalau anak itu akan ditumbalkan dan diambil jantungnya, si pembunuh bayaran mendatangi si pengurus panti asuhan untuk mencari pengganti anak yang dicari. Dia mencari seorang anak yang pintar dan tahan banting. Karena keadaan panti asuhan mau bangkrut, si pembunuh bayaran berjanji akan membantu si pengurus panti asuhan. Lalu ditunjuklah si cowok untuk menjadi pengganti anak itu. Si pembunuh bayaran selalu memantau pergerakan si cowok. Dari jauh dia selalu memantaunya. Dari dia dijemput pengacara, ditabrak si cewek cantik saat di rumah sakit, semua sudah dikondisikan sama si pembunuh bayaran. Yang artinya sebenarnya si cowok tidak ada hubungan sama sekali dengan semua masalah ini. Mendengar itu, si cowok pun marah dong. Tapi si pembunuh bayaran juga menjelaskan kalau dirinya sebentar lagi mati. Dan sebelum mati, dia ingin berbuat baik. Dia ingin menyelamatkan nyawa anak yang tidak berdosa. Dan uang yang didapatkannya bertujuan untuk membangun panti asuhan yang mau bangkrut. Dan sebagian uang akan diberikan ke si cowok agar dia bisa mengobati ibunya yang sedang sakit. Lalu mereka berdua pun segera pergi dari rumah itu. Beberapa hari kemudian, nampak panti asuhan yang tidak jadi bangkrut. Dengan uang dari si pembunuh bayaran, panti asuhan pun dibangun lebih besar dong. Dan si cowok sekarang sudah bisa tenang karena telah membawa dan memberikan perawatan terbaik untuk ibunya. Lalu si pembunuh bayaran mendatangi si cowok untuk menanyakan kabar ibunya. Dan si pembunuh bayaran menawarkan kalau kau ingin mengetahui keberadaan ayah kandungnya yang asli, si pembunuh bayaran siap membantunya. Dan karena kita teman, aku akan memberikan diskon. Teman apaan? Fuck.
Di akhir film diperlihatkan si pembunuh bayaran yang sedang berobat di rumah sakit. Dia dinyatakan kalau selama ini dia sehat-sehat aja dan gak ada penyakit. Batuk yang dia derita itu cuma dampak dari kebanyakan merokok dan semua orang juga mengalami itu. Dan dia disarankan agar dia tidak sembarangan berobat ke klinik abal-abalan karena obat yang selama ini dia konsumsi cuma sekedar vitamin biasa yang baik untuk tubuh. Haha, kocak. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila suka, boleh dong kasih like-nya. Tulis juga di komentar kalau semisal ada kritik atau saran. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.